Guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang ILTB atau infeksi laten tuberkulosis, di mana di buku pedoman ILTB ada panduan tentang penggunaan TPT. TPT yang dimaksud adalah terapi pencegahan tuberkulosis, di mana keluarga atau yang dekat dengan pasien yang positif tuberkulosis diberikan obat terapi pencegahan. Obatnya seperti apa? Ini contoh obatnya ya, rifampicin dan isoniazid dengan dosis 300 mg. Cara membaca dosisnya adalah, kan ini 300 per 300, berarti rifampicinnya ini 300 mg dan isoniazidnya 300 mg. Untuk bentuk dari obat rifampicin dan isoniazid ini biasanya kan disingkat ya. Kalau obat-obat TB kan disingkat H-nya itu INH, kalau P itu pirazinamid, kemudian kalau E tambutol. Kemudian ini kan rifampicin ini hampir mirip dengan rifampicin. Nanti bedanya kita pelajari. Rifampicin ini termasuk baru ya di dunia pengobatan tuberkulosis. Biasanya kan pakainya rifampicin. Ini rifampicin. Jadi untuk penyingkatan nama obatnya itu tidak R ya, karena R itu sudah punya rifampicin. Tetapi di sini untuk rifampicin penyingkatannya adalah P ya. Jadi 3HP. H-nya itu isoniazid, kemudian P-nya itu rifampicin. Seperti itu. Nah, ini bentuk obatnya. Jadi sudah FDC atau fixed dose combination atau kombinasi dosis tetap, di mana dalam satu tablet itu mengandung isoniazidnya 300 mg dan rifampicinnya 300 mg. Satu ada ini isinya 3 kali 12 tablet. Jadi kalau dihitung ini 3 kali 4 12, ada 3 lembar. Betul berarti ya. Kemudian untuk dosisnya, rifampicin ini untuk sebelum dosis kita harus tahu kapan kita menggunakan rifampicin dan isoniazid, kapan kita menggunakan rifampicin dan isoniazid. Itu cara melihatnya di buku pedoman ILTB. Nah, ini penanganan infeksi laten tuberkulosis atau ILTB. Untuk mengetahui kapan kita menggunakan 3HP atau rifampicin isoniazid dan rifampicin isoniazid, itu ada tabelnya. Di tabel 3 pada bab 4 awal itu ada tabel-tabel di mana pemberian TPT ini untuk mencegah terjadinya sakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC. Nah, untuk melihat tabelnya seperti ini. 3HP ini adalah rifampicin dan isoniazid ya. Kalau 3HR rifampicin dan isoniazid. Kemudian 6H ini 6 isoniazid ya, 6 bulan menggunakan isoniazid. Kita lihat dulu, ini berdasarkan sasarannya. Kontak serumah usia kurang dari 2 tahun. Jika posisinya kontak serumah usianya kurang dari 2 tahun, maka panduan TPT-nya menggunakan 3 rifampicin. 3 ini maksudnya 3 bulan ya, 3 bulan minum rifampicin dan isoniazid berdasarkan kombinasi dosis tetap, atau bisa 6H.
6H ini adalah 6 bulan menggunakan isoniazid. Kemudian apakah isoniazidnya ada bentuk kombinasi dosis tetap atau FDC? Nah, itu 6H dalam bentuk benar-benar murni isoniazid selama 6 bulan dengan dosis dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan dengan maksimal 300 mg per hari. Saya sudah pernah mengulir seperti ini ya untuk TPT anak kurang dari 2 tahun. Memang rekomendasi dari dokter spesialis anak itu menggunakan 6H, jadi 6 bulan menggunakan isoniazid. Cara menghitungnya tinggal hitung saja 10 mg 3 hari kilogram berat badan per hari. Jadi orang tua anak ini diberikan isoniazid dengan dosis yang sudah dihitung, dibuatkan untuk mempermudah cara memberikannya atau cara menghitung pengobatannya, diberikan selama 2 minggu atau 14 hari. Jadi 2 kali kunjungan kan sama dengan sudah melakukan terapi pencegahan tuberkulosis selama 1 bulan. Kembali lagi ke 3HP atau 3HR-nya ya. Jadi di sini enggak usah perlu bingung. Karena yang digunakan adalah batas usia umur. Jika kontak serumah usianya 2-4 tahun, itu langsung menggunakan 3HP atau rifampicin dan isoniazid. Kemudian apabila usia lebih dari 5 tahun, itu juga menggunakan 3HP. Jadi bedanya untuk karakternya penggunaan 3HP dan 3HR ini dia berdasarkan umur. Kalau umurnya kurang dari 2 tahun, 3HR rifampicin isoniazid. Kalau dia lebih dari 2 tahun, itu menggunakan 3HP rifampicin isoniazid. Sekarang kita belajar bedanya rifampicin dengan rifampicin ya. Rifampicin dan rifampicin adalah obat turunan rifamicin yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis. Rifampicin memiliki waktu paruh yang lebih panjang dan dapat dikonsumsi seminggu sekali, sedangkan rifampicin harus dikonsumsi setiap hari. Jadi untuk pengobatan tuberkulosis yang menggunakan rifampicin ini, dia cukup 1 minggu sekali ya, seminggu sekali. Nah, jadi untuk pengobatan rifampicin ini cukup 1 minggu sekali. Kemudian untuk menghitung kebutuhannya, berapa kebutuhannya, kita lihat dosisnya. Nah, jika umur lebih dari 14 tahun dengan bobot atau berat badan 30 kg sampai 70 kg lebih, minumnya 3. Jadi 3 tablet. Nah, 3 tablet ini kan sudah urut 3 tablet, diambil, dibuka, diminum untuk 1 minggu sekali. Untuk waktu minumnya, kalau minumnya hari Senin ya, minggu depannya diminum hari Senin lagi, minggu depannya juga Senin lagi, terus berurutan. Kemudian untuk kebutuhannya, berarti butuh berapa satu pasien? Satu pasien itu butuh 1 kotak, karena pengobatan ini kan 3 bulan ya. Pengobatan ini 3 bulan, 1 lembar isi 12 tablet ini untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi minggu pertama 1, minggu kedua, minggu ketiga, ini minggu keempat. Jadi 1 bulan itu butuh 1 lembar. Jadi 1 wadah ini khusus untuk 1 bulan. Nah, sudah benar berarti ya, 1 wadah 1 bulan, minumnya 1 minggu sekali. Kemudian jika
umurnya lebih dari 2 tahun tapi bobotnya itu kurang dari 34 atau 30 kilo. Berarti berapa? Ini bisa dilihat tabelnya. Misal umurnya itu lebih dari 2 tahun tapi bobotnya cuma 13 kilo. Berarti yang diminum berapa? Kalau 13 kilo berarti masuk rank 10 sampai 15 ini minumnya satu. Jadi 1 minggu sekali saja. Sudah paham ya yang rifampicin dan isoniazid ini? Dia minumnya cukup 1 minggu sekali di hari yang sama dengan dosis maksimalnya itu 3. Sampai bobot 70 ke atas pun minumnya juga 3. Nah, ini tadi ya yang rifampicin, dia frekuensi konsumsinya cukup seminggu sekali. Kalau rifampicin 3R itu setiap hari. Untuk efek sampingnya rifampicin ini hiperuresemia dan peningkatan aktivitas aminotransferase. Kalau rifampicin dia lebih profil keamanan lebih baik. Kemudian kita baca lagi ya. Rifampicin adalah turunan rifampicin semi-sintetik yang secara struktural mirip dengan rifampicin. Rifampicin lebih aktif terhadap Mycobacterium tuberculosis daripada rifampicin. Namun, strain yang resisten terhadap rifampicin biasanya juga resisten terhadap rifampicin. Ini buku ILTB atau petunjuk teknis penanganan infeksi laten tuberkulosis, bisa di-download di Google atau bisa dicari di videonya ya. Jadi untuk memahamkan kita untuk pemberian TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis, yang pertama itu kita harus paham singkatannya, jangan sampai salah dulu, rifampicin dan rifampicin. Kemudian yang kedua, kita ingat umurnya. Jika kurang dari 2 tahun langsung 3 HR atau isoniazid rifampicin. Kalau lebih dari 2 tahun 3 HP atau rifampicin isoniazid. Nah, ini panduan 3 HP. Di ILTB juga dijelaskan kok untuk dosis dari rifampicin dan isoniazid ini. Ini contohnya ya. Usia lebih dari 14 tahun, bobot 30 sampai 35, INH 300, 3 tablet, rifampicin 150, itu 6 tablet lah. Kenapa ini kok beda, kok 6 tablet padahal tadi diminum langsung 3 tablet? Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di dosisnya. Karena di buku panduan ini 150 mg dosisnya rifampicin. Padahal kalau kita lihat tadi dosis rifampicinnya adalah 300 mg. Jadi sama saja ya. Ini kalau dia dosis 300, ini berarti minumnya 3. Otomatis sudah klop ya. Tidak ada perbedaan. Untuk lama pemberiannya adalah 3 bulan. Di mana untuk pengobatan tuberkulosis atau TBT ini sama ya, 1 bulan itu sama dengan 4 minggu pengobatan atau diberikan sebanyak 12 dosis. Kemudian kita lanjut yang rifampicin isoniazid ya. Rifampicin isoniazid ini dia juga sudah dalam bentuk kombinasi dosis tetap atau FDC. Nah, untuk umur, kita kembali lagi flashback ya. Berarti untuk rifampicin isoniazid ini untuk umur berapa kak? Berarti umur kurang dari 2 tahun, betul ya. Kemudian untuk dosisnya bagaimana? Langsung kita pelajari. Dalam 1 lembar
dalam satu lembar, dalam satu box ada 3 lembar. Sama dengan rifampicin ya, dalam satu box ada 3 lembar. Bedanya jumlahnya banyak yang rifampicin isoniazid. Kalau rifampicin 3 lembar, tapi isinya cuma 12 satu lembarnya. Kalau rifampicin ya, rifampicin tadi kan 12, kalau rifampicin itu satu lembarnya 28. Jadi totalnya ada 83, berarti 83 tablet. Kemudian untuk dosisnya, ini kan untuk anak kurang dari 2 tahun, itu kita tinggal melihat berat badannya saja. Ambilnya yang ini ya, 75/50. Dosisnya ini dilihat, rifampicinnya 75 mg, isoniazidnya 50 mg. Misal berat badannya 10 kilo, berarti yang diminum berapa? Kita ambil tabel yang 8 sampai 11 kg, kita geser. Oh, berarti untuk anak dengan bobot 10 kilo, TPT pencegahan rifampicin dan isoniazidnya sehari minum 2. Kemudian untuk anak misalnya bobotnya kok 15 kilo, berarti ambil tabel yang 12 sampai 15 kilo, sehari minum 3. Kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhannya? 1 bulan butuh berapa? Kalau yang rifampicin isoniazid tadi, untuk maupun orang dewasa yang bobotnya 70 up ke atas, itu satu box itu sudah cukup ya. Kita kembali lagi, untuk rifampicin dan isoniazid ini satu box itu sudah cukup untuk pengobatan orang dewasa. Kalau anak-anak bobotnya yang kurang, malah jumlahnya terlalu banyak. Satu orang dewasa ini sudah cukup dengan satu box, dengan cara minumnya ya tiap minggu 3 tablet. Jadi 1 bulan itu cukup 1 lembar. Kemudian 1 lembar untuk bulan kedua, 1 lembar untuk bulan ketiga. Pengobatan sudah selesai. Bagaimana kalau rifampicin kak? Nah, rifampicin ini kita ambil contoh, bobotnya 15 kg wis. 15 kg butuh 3. Bedanya kalau ini setiap hari rifampicin isoniazid ini minum. Jadi setiap hari itu minum 3. Kalau kita hitung, berarti butuh dalam 1 bulan butuh berapa kak? Berarti 3 ini ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Berarti 3 lembar ini untuk 1 bulan pengobatan. Jika yang diminum adalah 3, berarti untuk waktu 3 bulan kak butuh berapa box? Jadi untuk 3 bulan berarti butuh 3 box ya, untuk rifampicin dan isoniazid ini. Jadi 1 bulan butuh 1 box untuk pengobatan jika yang diminum 3. Beda lagi yang diminum 2, nanti akan ada obat yang berlebih. Kita tinggal melihat tabel dosisnya saja. Ini kan berdasarkan berat badan anaknya. Ini kan usia kurang dari 2 tahun. Nah ini ya, jika usia kurang dari 10 tahun, 10 mg per kg/BB. Ini sama ini. Jadi antara tabel dan dosis yang diberikan dari obat TPT ini sudah sesuai. Contohnya seperti tadi ya, di rifampicin tadi kan
minumnya langsung 33. Kalau teman-teman lihat buku panduan mesti bingung ini, loh tadi dijelaskan 33 kok ini kok 6, kok jumlahnya berubah. Karena ada perbedaan dosis rifampicin di sini. Yang 300 minum 3, rifampicinnya minum 6, padahal tadi dijelaskan minumnya 3. Bedanya di dosis ya. Ini 150 mg di buku panduan LTB, dan untuk rifampicin sediaannya yang sudah beredar untuk pengobatan TBC adalah 300 mg, jadi separuhnya. Jadi jika dosisnya 300 mg, ini minumnya adalah 3, jadi sudah sesuai pengobatannya ya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.